Aak Jolobos menarik napas panjang ketika tangannya menggenggam kemudi truk Shiba Surya oranye yang setia menemaninya lintas Jawa Palembang. Tubuhnya kekar dan berotot, hasil dari puluhan tahun mengangkat muatan berat, sementara rambut gondrongnya terurai bebas di bawah helm saat ia menatap jalan panjang yang membentang di depan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, tapi hiruk-pikuk kota pelabuhan sudah mulai terasa, menandakan dimulainya perjalanan yang sama seperti setiap hari, namun hari itu akan berbeda. Di dalam kabin, aroma kopi hangat bercampur debu jalan, dan Aak Jolobos menyalakan radio lama yang setia menemani ritme perjalanannya. Ia terbiasa dengan suara deru mesin truk dan klakson kendaraan lain. Bagi Aak, jalanan adalah medan pertarungan yang harus dilewati dengan fokus dan kesabaran. Ia mengelap keringat di dahinya, menyadari bahwa hari ini muatan beras dari Jawa menuju Palembang terasa lebih berat, bukan hanya karena bobot truk, tapi juga karena suasana hati yang sedikit tegang. Sejak awal perjalanan, ia selalu memperhatikan jalan dan kendaraan di sekitarnya. Para sopir lain mengenalnya sebagai sosok yang tegas tapi adil, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu mengutamakan keselamatan. Namun, meski berpengalaman, Aak tak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di jalanan yang penuh risiko. Ia menoleh sebentar pada spion, melihat truk-truk lain melintas dengan santai, seakan mereka tak tahu badai yang sedang menunggu di tikungan depan. Ketika truknya melaju di jalur pantura, suara motor bergemuruh semakin dekat. Sekilas, Aak melihat rombongan moge yang melintas dengan kecepatan tinggi, menyalip truk-truk di sekitarnya dengan arogan. Sekilas ia tersenyum, mengira mereka hanya rombongan touring biasa, tapi instingnya memberi peringatan, aura mereka berbeda, agresif, dan tidak sabar. Aak menyesuaikan posisi truknya, memberi ruang agar moge bisa melintas, namun tetap menahan kecepatannya. Satu momen saja cukup untuk mengubah segalanya. Salah satu pengendara moge, tampak paling tinggi dan berotot, tiba-tiba menendang pintu truk Aak yang sedikit terbuka saat ia menyalip. Bunyi dentuman logam menghentak telinga Aak, dan tubuhnya terkejut, refleks menahan kemarahan sambil tetap menguasai truk yang melaju kencang. Orang-orang di jalan mulai menoleh, beberapa mengernyit, tapi Aak tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Tubuhnya menegang, namun matanya tetap fokus pada rombongan moge yang kini melambung di depan. Ia menepikan truk bukan karena takut, melainkan karena ingin membaca situasi. Setiap otot di tubuhnya siap bergerak, setiap pikiran menimbang tindakan yang tepat. Ia sadar bahwa satu kesalahan, satu keputusan gegabah, bisa berakibat fatal bagi dirinya maupun bagi orang lain di jalan. Rasa marah bercampur adrenalin membuat Aak tersenyum tipis. Ia bukan sopir sembarangan, setiap tikungan dan kemiringan jalan telah ia hafal. Jalanan adalah rumahnya, truknya adalah perpanjangan tubuhnya, dan naluri untuk melindungi diri sendiri adalah senjatanya. Sekali lagi, ia menarik napas, menyiapkan diri untuk menghadapi rombongan moge yang mulai mendekat dengan kecepatan tinggi dan sikap yang menantang. Sementara itu, warga sekitar jalan mulai memperhatikan kejadian itu. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam, tak menyadari bahwa apa yang terjadi akan menjadi viral, bukan hanya di kota itu, tapi di seluruh negeri. Di balik kabin truk, Aak Jolobos menatap lurus ke depan, kesadaran bahwa hari biasa ini akan berubah menjadi pertarungan besar membuat hatinya berdebar. Sesuatu dalam dirinya tahu, bahwa jalanan hari itu tidak akan sama lagi setelah pertemuan pertama dengan moge arogan. Rombongan moge arogan kini berada tepat di samping truk Shiba Surya oranye milik Aak Jolobos. Bunyi knalpot membelah udara, pagi, membuat debu jalan beterbangan. Salah satu pengendara, yang sebelumnya menendang pintu truk, menatap Aak dengan tatapan menantang. Tanpa kata, ia memacu motornya lebih dekat, seakan ingin memaksa truk untuk menepi. Aak menahan kemarahan, tangannya tetap kuat mencengkeram kemudi, mata fokus membaca pergerakan setiap roda motor di sekelilingnya. Sebuah teriakan memecah kesunyian jalanan, cepat minggir, tua bangka. Kata-kata itu seperti bensin bagi amarah Aak, namun ia tetap tenang. Ia tahu, menanggapi dengan terburu-buru bisa berakibat fatal. Truk Shiba Surya, raksasa oranye yang telah melewati ribuan kilometer, kini menjadi medan pertempuran yang tidak terduga. Aak menyalakan lampu sein, memberi sinyal bahwa ia akan menepi secara perlahan, tapi rombongan moge tak sabar. Tiba-tiba, satu motor menyalip dari sisi kanan dengan agresif dan menendang pintu truk sekali lagi. Dentuman logam itu menggetarkan kabin, dan Aak Jolobos merasakan adrenalin memuncak di setiap urat nadinya.
Tanpa menunggu lama, ia menurunkan kaca, menatap pengendara itu dengan tatapan tajam yang mampu membekukan nyali siapapun. "Ini jalan raya, bukan arena ugal-ugalan," suaranya dalam tapi tegas. Namun, tantangan itu tidak diterima, Moge arogan malah menertawakannya. Aak kemudian memindahkan truk sedikit ke kanan, memanfaatkan ruang sempit di sisi jalan. Ia tahu, strategi bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga akal. Setiap gerakan truk diukur dengan presisi, sementara rombongan Moge mulai kehilangan keseimbangan karena tekanan dan perhitungan Aak. Satu motor hampir menabrak truk lain, teriakan panik terdengar di udara, dan warga sekitar mulai berhenti untuk melihat pertarungan jalanan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Seorang pengendara Moge mencoba memutar balik untuk mengepung Aak, tapi truk oranye itu sudah bergerak seolah memiliki kesadaran sendiri. Dengan kemudi yang lihai, Aak menyalip Moge yang paling dekat, membuatnya tersandung dan hampir terjatuh. Teriakan dan bunyi knalpot yang beradu dengan klakson truk menciptakan simfoni kekacauan di jalan. Setiap detik terasa menegangkan, dan setiap gerakan bisa menentukan siapa yang akan kalah. Masyarakat sekitar mulai merekam dengan ponsel mereka. Wajah-wajah kaget terlihat dari jendela toko, dari pinggir jembatan, bahkan anak-anak menatap dari sepeda motor mereka. Video itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Aak Jolobos bukan sekadar sopir biasa, ia adalah sosok yang berani berdiri melawan kesewenangan. Keberaniannya mulai menimbulkan simpati, bahkan dari mereka yang biasanya takut menghadapi rombongan Moge. Rasa marah bercampur adrenalin membuat Aak tersenyum tipis. Ia bukan hanya melawan Moge, tapi juga simbol ketidakadilan di jalanan yang selama ini ditakuti banyak orang. Ia memutar truk dengan cekatan, menempatkan Moge-Moge arogan dalam posisi yang sulit, membuat mereka kehilangan koordinasi dan keseimbangan. Satu persatu, mereka mulai terjatuh, sementara Aak tetap terkendali, tidak melukai lebih dari yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Ketika truk melaju menjauh dari rombongan yang kini kacau balau, warga mulai bersorak. Beberapa menepuk punggung Aak secara simbolis, sementara yang lain merekam momen itu. Aak menatap jalan panjang di depan, sadar bahwa apa yang terjadi hanyalah awal. Pertarungan jalanan ini mungkin sudah selesai untuk saat ini, tapi gelombang konsekuensi dari tindakannya baru saja dimulai. Dari jalanan menuju perhatian nasional, nasib Aak Jolobos kini berubah selamanya. Setelah kejadian di jalanan, Aak Jolobos menarik napas panjang sambil menepikan truk Shiba Surya oranye di tepi jalan. Tubuhnya masih tegang, dan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap rombongan Moge arogan yang kini berantakan di sisi jalan, beberapa terluka ringan dan beberapa masih kesal, mengumpat dalam amarah mereka. Meski lega, Aak tahu bahwa ini baru permulaan. Jalanan mungkin sudah aman untuk sementara, tapi badai yang lebih besar sedang menunggu di balik insiden itu. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu menghampirinya, beberapa menepuk punggungnya dan memberi ucapan selamat. Ponsel mereka merekam setiap gerakan, setiap manuver brilian yang dilakukan Aak, sementara komentar dan video mulai menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, kisah truk oranye dan sopir gagah ini menjadi viral. Aak tersenyum tipis, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu ketenaran mendadak bisa membawa masalah yang tak terduga. Tak lama kemudian, telepon di kabin berdering. Suara polisi terdengar di ujung sana, menanyakan identitas dan keberadaannya. Mereka menyebutkan laporan dari rombongan Moge, menuduh Aak menghalangi dan membahayakan mereka. Aak menatap layar telepon, merasa dingin. Ia tidak panik, tapi nalurinya memberitahu bahwa ini akan menjadi kasus yang lebih besar daripada sekadar pertengkaran di jalan. Ia mencatat nomor polisi, siap menghadapi langkah selanjutnya dengan kepala tegak. Sementara itu, media lokal dan nasional mulai meliput kejadian tersebut. Reporter mewawancarai saksi, menayangkan rekaman video, dan memuji keberanian Aak. Sopir truk berani melawan rombongan Moge arogan, bunyi salah satu judul berita online. Di antara sorotan kamera dan lampu mikrofon, Aak tetap tenang. Ia bukan mencari perhatian, tapi setiap orang yang melihat aksinya kini mulai memahami bahwa jalanan bukan milik mereka yang semena-mena. Tak hanya media, kabar insiden itu juga sampai ke pengendara lain yang selama ini sering menjadi korban Moge arogan. Banyak sopir truk, pengemudi ojol, bahkan pedagang pinggir jalan merasa lega dan bersimpati. Mereka mulai membicarakan Aak sebagai simbol keberanian rakyat kecil. Beberapa mengirim pesan dukungan,
sementara yang lain menawarkan bantuan hukum jika situasi memburuk. Aak tersentuh, tapi ia sadar bahwa simpati belum tentu bisa melindunginya dari ancaman nyata. Di sisi lain, rombongan Moge arogan tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan langkah balasan, menghubungi kenalan mereka di kepolisian dan bahkan beberapa politikus lokal untuk menekan Aak. Sementara mereka mengatur strategi, Aak harus tetap fokus pada perjalanannya, memastikan truk sampai tujuan dengan selamat. Ketegangan semakin meningkat, karena pertarungan yang terjadi bukan lagi hanya di jalan, tapi akan merembet ke ranah hukum dan opini publik. Di tengah semua itu, Aak mengingat kata-kata ayahnya dulu, jangan takut berdiri untuk benar, nak, tapi selalu persiapkan diri untuk konsekuensi. Ia menatap horizon Palembang yang mulai tampak di kejauhan. Jalan panjang masih menanti, tapi kini ia berjalan bukan hanya sebagai sopir, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenangan yang merajalela. Setiap kilometer yang ia lalui menjadi saksi bahwa keberanian bisa muncul dari orang biasa sekalipun. Menjelang senja, truk oranye melintasi jalan-jalan sepi menuju kota, sementara berita tentang Aak Jolobos sudah menyebar ke seluruh penjuru. Dalam hati, ia menenangkan diri, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Pertarungan jalanan mungkin telah selesai, tapi babak baru, yang lebih rumit dan berisiko, baru saja dimulai. Perhatian nasional kini tertuju padanya, dan Aak siap menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Suara knalpot motor membelah udara ketika rombongan Moge arogan mendekat lagi, kali ini lebih terorganisir dan menantang. Aak Jolobos menegakkan punggungnya, menatap mereka melalui spion dengan mata yang tajam. Ia tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Tubuh kekarnya menegang, tangan tetap mencengkeram kemudi truk Shiba Surya oranye, sementara rambut gondrongnya tertiup angin pagi. Jalanan kini menjadi arena yang berbahaya, dan Aak siap menghadapi badai yang akan datang. Salah satu pengendara Moge, tampak paling tinggi dan berotot, mempercepat lajunya dan dengan sengaja menabrak sisi pintu truk Aak. Dentuman logam terdengar keras, membuat jantung Aak berdegup lebih cepat. Tanpa ragu, ia menepikan truk sedikit, memberi jarak, tapi tatapannya tetap menantang. "Cukup," teriaknya, suaranya dalam tapi menggetarkan, membuat beberapa pengendara lain ragu untuk melanjutkan aksinya. Namun, arogan mereka tidak teredam, satu tendangan lagi menghantam pintu truk, kali ini lebih keras. Aak merasakan getaran dari tendangan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi ia tidak mundur. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar pertengkaran di jalan, tapi ujian keberanian dan kesabarannya. Warga yang menyaksikan dari tepi jalan mulai menahan napas, ponsel mereka merekam setiap detik. Beberapa anak muda terpesona, melihat bagaimana seorang sopir truk biasa bisa menghadapi rombongan Moge sebesar itu tanpa gentar. Dengan refleks cepat, Aak memutar kemudi truk sedikit ke kiri, menyesuaikan posisi agar Moge yang menantangnya kehilangan keseimbangan. Motor-motor lain mencoba menyerang dari sisi berbeda, tapi manuver Aak membuat mereka tersandung satu sama lain. Teriakan panik terdengar di udara, campur aduk dengan suara knalpot dan klakson. Jalanan yang tadinya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran yang dramatis, penuh ketegangan dan risiko tinggi. Satu persatu, pengendara Moge mulai kehilangan koordinasi. Aak menggunakan setiap inci ruang yang ada, memastikan truk tetap terkendali. Ia sadar, tujuannya bukan untuk melukai mereka, tapi untuk mempertahankan diri dan mengajarkan batas. Setiap gerakan truk dilakukan dengan presisi tinggi, seperti tarian antara kekuatan dan strategi. Momen itu membuat warga yang menonton terdiam, kagum sekaligus cemas. Ketika tendangan pertama yang memicu semuanya terjadi, Aak tidak hanya membalas dengan manuver truk, tapi juga dengan tatapan yang seakan berkata, "Ini bukan tempatmu untuk bersikap semena-mena." Ekspresinya tegas, wajahnya keras seperti baja, tapi tidak ada kemarahan buta, semuanya adalah kontrol penuh dari seorang pria yang tahu persis kekuatan dan batasannya. Rasa hormat perlahan muncul dari warga sekitar, mereka menyadari bahwa keberanian Aak bukanlah gertakan kosong. Sementara itu, rombongan Moge mulai saling berkomunikasi melalui radio motor mereka, terlihat frustrasi karena serangan mereka tidak membuahkan hasil. Salah satu dari mereka menatap Aak dengan campuran marah dan takjub, menyadari bahwa sopir truk ini bukanlah orang biasa. Keberanian dan keterampilan Aak mulai menjadi perbincangan di antara mereka sendiri, bahkan di tengah kemarahan yang membara. Menjelang akhir bab ini, Aak menarik napas panjang, menatap jalan panjang di depannya. Ia tahu,
Satu tendangan pertama itu telah mengubah segalanya. Jalanan kini bukan hanya medan pertempuran fisik, tapi juga simbol keberanian dan harga diri. Setiap gerakan selanjutnya akan menentukan nasibnya, nasib rombongan Moge, dan bahkan perhatian publik yang mulai tertuju padanya. Hari biasa ini kini menjadi awal legenda Aak Jolobos. Truk Shiba Surya Oranye melaju pelan namun pasti, sementara rombongan Moge arogan mulai panik menghadapi ketenangan Aak Jolobos. Suara knalpot mereka menggema di sepanjang jalan Pantura, namun tak ada yang bisa mengimbangi manuver presisi sopir truk itu. Setiap pergerakan roda truk diukur dengan teliti, memanfaatkan ruang sempit di jalan yang seakan menjadi arena tarung. Aak tersenyum tipis, sadar bahwa hari ini, jalannya bukan hanya membawa muatan beras, tapi juga membawa harga diri. Salah satu pengendara Moge mencoba menyalip dari sisi kiri, mempercepat laju motor dengan niat menekan Aak. Namun truk oranye itu telah berada dalam posisi sempurna, satu belokan halus dan motor tersebut hampir tersentuh spatbor. Teriakan kaget terdengar, dan Moge lain mulai kehilangan koordinasi karena tekanan yang diberikan Aak. Dalam detik-detik itu, warga sekitar menahan napas, merekam aksi yang tak pernah mereka bayangkan bisa terjadi di jalanan biasa. Aak menyalip sedikit ke kanan, memanfaatkan momentum agar Moge yang paling agresif kehilangan keseimbangan. Beberapa motor tergelincir, sementara pengendara mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Truk Shiba Surya yang besar dan berat menjadi alat pertahanan sekaligus peringatan, jalan raya bukan tempat untuk arogan. Aak tetap fokus, tangan mencengkeram kemudi, mata mengamati setiap gerakan musuh. Seorang pengendara Moge mencoba menyerang dari belakang, berusaha menempel truk dengan agresif. Aak, dengan insting dan pengalaman puluhan ribu kilometer di jalan, menekan pedal rem secara halus, membuat motor itu terguncang dan hampir terjatuh. Beberapa Moge mulai kehilangan koordinasi satu sama lain, dan ketegangan meningkat di jalanan yang kini dipenuhi suara knalpot, klakson, dan teriakan. Warga yang menonton dari pinggir jalan mulai bersorak, beberapa bahkan memberi aba-aba untuk mendukung Aak. Ponsel mereka merekam semua aksi, dari manuver licik truk hingga Moge yang kehilangan keseimbangan. Aksi itu bukan sekadar perkelahian fisik, tapi menjadi pertunjukan strategi dan keberanian. Aak mulai menikmati momen ini, bukan karena kesenangan pribadi, tapi karena ia tahu ini adalah momen pembelajaran bagi mereka yang berlaku semena-mena di jalan. Moge arogan mulai frustrasi, menyadari bahwa sopir truk ini bukan lawan biasa. Mereka berusaha berkomunikasi satu sama lain, mencoba mengatur strategi baru, tapi setiap rencana terbaca dengan jelas oleh Aak. Ia menekan pedal gas, memutar kemudi dengan presisi, dan secara perlahan menempatkan rombongan Moge dalam posisi yang sulit. Jalanan menjadi medan perang tak kasat mata, di mana keberanian, ketenangan, dan keterampilan menentukan siapa yang akan menang. Tiba-tiba, salah satu Moge hampir menabrak pembatas jalan akibat manuver Aak yang lihai. Aksi itu membuat beberapa pengendara lain berhenti dan mundur, takut kehilangan kontrol. Aak menepikan truk sejenak, menarik napas panjang, menatap rombongan yang kini kacau balau. Ia sadar bahwa satu langkah lagi bisa menuntaskan pertarungan ini tanpa ada yang cedera serius, asalkan tetap mengendalikan emosi dan truknya. Ketika truk melaju menjauh, Moge arogan mulai menyadari bahwa mereka kalah dalam pertarungan strategi dan keberanian. Warga bersorak, ponsel merekam momen yang akan menjadi viral, dan Aak Jolobos menatap jalan panjang di depannya. Hari biasa ini telah berubah menjadi legenda, membuktikan bahwa satu sopir truk biasa pun bisa menaklukkan kesewenangan. Namun, Aak tahu, perjalanan dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Truk Shiba Surya Oranye melaju memasuki jembatan Ampera yang ikonik, cahaya matahari sore memantul di baja merahnya, menciptakan bayangan dramatis di aspal. Rombongan Moge arogan masih mencoba mengejar, tapi manuver Aak yang lihai membuat mereka terus kehilangan koordinasi. Angin sungai yang berhembus kencang menyapa rambut gondrongnya, sementara tubuh kekarnya tetap tegap, siap menghadapi setiap serangan. Jembatan itu kini menjadi medan pertempuran, simbol pertaruhan antara keberanian dan kesewenangan. Salah satu Moge, frustrasi karena tidak bisa menyalip truk, mempercepat laju motornya dan menyalip di sisi sempit jembatan. Dentuman keras terdengar ketika ia menabrak spatbor truk sedikit, membuat Aak menegangkan seluruh ototnya. Truk yang berat itu bergerak dengan cekatan, menyesuaikan posisi, sementara pengendara motor hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa warga yang menonton dari tepi jembatan berteriak,
menyaksikan duel antara manusia dan raksasa besi yang tidak biasa terjadi di kota Palembang. Aak memutar kemudi dengan presisi, memanfaatkan momentum agar moge yang menantang jatuh atau setidaknya kehilangan keseimbangan. Motor-motor lain mulai terseret dalam kekacauan, beberapa berdesakan hingga hampir menabrak pembatas jembatan. Suara klakson, teriakan, dan gesekan logam menciptakan simfoni kekacauan. Setiap gerakan Aak menunjukkan pengalaman puluhan ribu kilometer di jalan, dan keberanian yang tidak bisa digoyahkan. Seorang pengendara moge mencoba mengepung Aak dari belakang, tapi truk besar itu sudah memprediksi langkahnya. Dengan satu gerakan halus, Aak menekan pedal rem dan memutar kemudi, membuat moge itu terguncang hebat. Motor hampir terjatuh, sementara pengendara lain mulai ragu, melihat kemampuan sopir truk ini yang tak tertandingi. Warga di sekitar jembatan tak bisa menahan napas mereka, menyadari bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ketegangan semakin memuncak ketika moge arogan mencoba berkumpul kembali, berusaha menyerang Aak secara bersamaan. Namun truk oranye itu lincah, bergerak seperti menari di atas aspal jembatan. Setiap manuver menghentikan serangan mereka, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aak menatap ke depan, mengetahui bahwa ia harus menjaga kendali truk seolah hidup dan mati bergantung padanya. Di tengah bentrokan itu, beberapa warga merekam video yang akan segera menjadi viral. Anak-anak, pedagang, dan pengemudi lain menyorak, memberikan dukungan moral meskipun dari jarak aman. Aksi Aak menjadi simbol, bukan hanya perlawanan terhadap moge arogan, tetapi juga keberanian seorang rakyat kecil menentang ketidakadilan yang selama ini merajalela di jalanan. Setiap manuvernya menginspirasi siapa saja yang melihat. Sementara itu, rombongan moge mulai panik. Mereka menyadari bahwa mereka kalah strategi dan keberanian. Kekacauan di jembatan membuat beberapa pengendara mundur, sebagian bahkan terpaksa berhenti di sisi jembatan. Aak memanfaatkan momen itu untuk memperlebar jarak, menenangkan diri, dan menatap jalan panjang yang masih harus ditempuh. Ia tahu bahwa kemenangan sementara ini hanyalah permulaan dari konflik yang lebih besar. Menjelang senja, truk Shiba Surya melintas di tengah jembatan dengan gagah, meninggalkan rombongan moge yang terpuruk di belakang. Warga bersorak, ponsel merekam momen bersejarah itu, sementara Aak Jolobos menatap horizon Palembang dengan mata penuh tekad. Ia sadar, dari jembatan Ampera ini, namanya akan mulai dikenal, dan jalan panjang menuju perhatian nasional telah dimulai. Rombongan moge arogan kini mulai panik, beberapa pengendara menoleh satu sama lain, terlihat kebingungan dan frustrasi. Truk Shiba Surya oranye yang dikendarai Aak Jolobos seolah menari di jalan, mengontrol setiap inci aspal dengan presisi yang menakjubkan. Angin sungai Palembang berhembus kencang, menggoyangkan rambut gondrongnya, tapi tatapan matanya tetap tajam, mengamati gerakan moge yang mulai kehilangan koordinasi. Kepanikan mereka mulai menyebar, seperti api yang sulit dikendalikan. Beberapa pengendara mencoba membentuk barisan baru, berharap bisa mengepung truk besar itu. Namun, setiap manuver mereka terbaca dengan jelas oleh Aak. Ia menekan pedal gas dan memutar kemudi, menempatkan satu persatu moge dalam posisi yang berisiko jatuh. Beberapa motor hampir terguling karena terlalu sempit ruang untuk bermanuver. Warga yang menonton dari pinggir jalan mulai bersorak, beberapa merekam dengan ponsel, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan keberanian luar biasa yang belum pernah terjadi di Palembang. Kepanikan rombongan moge semakin bertambah ketika satu motor tergelincir hampir menabrak pembatas jalan. Pengendara lain mencoba menahan diri, tapi kekacauan membuat mereka berdesakan. Suara klakson, gesekan logam, dan teriakan bercampur menjadi simfoni kekacauan di jalan raya. Aak tetap tenang, tangan mencengkeram kemudi, setiap gerakan dihitung dengan cermat. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya menjadi bencana. Salah satu pengendara moge mencoba menyalip dari sisi kiri, dengan niat menekan Aak hingga mundur. Tapi truk Shiba Surya oranye itu telah berada dalam posisi sempurna. Dengan satu gerakan halus, Aak menekan pedal rem sambil memutar kemudi, membuat moge itu terguncang dan hampir terjatuh. Moge lain yang melihat hal itu mulai ragu, menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang bukan hanya berani, tapi juga sangat terampil. Beberapa warga mulai turun ke pinggir jalan, memberi tanda dan sorakan mendukung Aak. Sorakan itu menambah moralnya, memberikan energi ekstra untuk terus mengendalikan truk. Ia menatap rombongan moge yang mulai kehilangan koordinasi, menyadari bahwa mereka panik bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keahlian dan keberaniannya.
Jalanan menjadi saksi bisu dari pertarungan keberanian melawan kesewenangan. Seiring kepanikan meningkat, beberapa moge mulai memutuskan mundur. Mereka tampak takut untuk menghadapi truk besar yang lincah dan sopir yang penuh strategi ini. Aksi itu membuat warga bersorak lebih keras, dan ponsel mereka merekam momen yang akan segera viral. Aak menepikan truk sesaat, menarik napas panjang, dan menatap rombongan yang kini terpecah-pecah. Ia tahu, kemenangan di jalan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Dalam hati, Aak mengingat kata-kata ayahnya, keberanian bukan soal menyerang, tapi tentang berdiri untuk benar tanpa mengorbankan prinsip. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia sedang mengajarkan pelajaran bagi mereka yang berlaku semena-mena di jalanan. Kepanikan rombongan moge bukan hanya bukti keberanian, tapi juga simbol perubahan yang akan mengguncang perhatian publik. Menjelang senja, truk Shiba Surya Oranye melaju meninggalkan rombongan moge yang tercerai-berai, meninggalkan jejak ketakutan dan kekaguman. Warga masih bersorak, ponsel terus merekam, sementara Aak menatap horizon Palembang. Ia sadar, dari momen kepanikan ini, namanya akan mulai dikenal luas, dan jalan panjang menuju perhatian nasional telah semakin dekat. Truk Shiba Surya Oranye melaju kencang meninggalkan jembatan Ampera, namun rombongan moge arogan yang kalah strategi tak mau menyerah begitu saja. Suara knalpot membelah udara, menandai dimulainya kejar-kejaran yang menegangkan di jalan-jalan Palembang. Aak Jolobos tetap tenang, tangan mencengkeram kemudi, mata menatap jalan depan, menimbang setiap tikungan dan jalur sempit yang bisa dimanfaatkan untuk manuver. Seorang pengendara moge mencoba menyalip dari sisi kanan, memaksa truk Aak untuk menepi. Tapi pengalaman puluhan ribu kilometer membuat Aak lihai membaca gerakan mereka. Ia menekan pedal gas, memutar kemudi sedikit, dan motor itu terguncang hebat, hampir kehilangan kontrol. Warga pinggir jalan menahan napas, menyaksikan duel antara truk besar dan rombongan moge yang semakin putus asa. Aksi kejar-kejaran berlangsung di jalan utama kota, dengan klakson bersahutan, suara rem, dan gesekan ban yang menimbulkan ketegangan luar biasa. Aak menyalip kendaraan lain dengan presisi, menjaga kecepatan agar moge tidak bisa menempel. Sementara itu, rombongan moge semakin frustrasi, beberapa mulai berteriak satu sama lain, kebingungan dan panik di tengah keramaian kota. Dalam manuver berikutnya, Aak menggunakan ruang sempit di antara truk lain dan pembatas jalan untuk menciptakan tekanan psikologis. Beberapa moge kehilangan koordinasi, beberapa hampir menabrak kendaraan lain. Aksi itu membuat warga yang menonton bersorak, menyadari bahwa sopir truk ini bukan sekadar menghadapi moge arogan, tapi juga mempertahankan prinsipnya. Satu pengendara moge yang nekat mencoba menyerang dari belakang, menempel truk dengan agresif. Tapi Aak dengan lihai menekan rem dan memutar kemudi, membuat moge itu terguncang dan hampir terjatuh. Beberapa pengendara lain mulai ragu, menyadari bahwa sopir ini tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Setiap gerakan Aak menunjukkan keberanian dan ketenangan yang luar biasa di tengah tekanan tinggi. Warga yang menyaksikan aksi kejar-kejaran mulai merekam dengan ponsel mereka. Video itu akan segera viral, menyebarkan kisah keberanian Aak Jolobos ke seluruh kota bahkan nasional. Anak-anak dan pengemudi lain terpukau, melihat bagaimana satu sopir truk biasa bisa menghadapi rombongan moge yang biasanya menakutkan. Aksi itu menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan. Rombongan moge mulai kehilangan koordinasi total. Beberapa pengendara memutuskan mundur, sementara yang lain kebingungan memilih jalur yang aman. Aak menepikan truk sesaat di persimpangan, menarik napas panjang, menatap jalan panjang di depannya. Ia tahu bahwa kemenangan sementara ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar, dan konsekuensi dari aksi heroiknya akan segera muncul. Menjelang senja, truk oranye melintasi jalan raya Palembang, meninggalkan rombongan moge yang tercerai-berai dan panik. Warga bersorak, ponsel merekam, sementara Aak menatap horizon kota dengan mata penuh tekad. Dari pelarian dan kejar-kejaran ini, namanya mulai dikenal luas, dan jalan panjang menuju perhatian nasional serta konflik hukum yang lebih serius telah dimulai. Keesokan harinya, Aak Jolobos membuka mata, mendapati ponselnya penuh dengan notifikasi. Video kejar-kejaran dan manuver brilian truk Shiba Surya Oranye telah viral, menyebar ke seluruh media sosial. Berita tentang sopir truk yang berani menghadapi rombongan moge arogan memenuhi headline portal berita lokal dan nasional. Aak menatap layar dengan campuran lega dan kekhawatiran. Ketenaran mendadak ini membawa sorotan, tapi juga risiko besar.
Reporter media elektronik dan cetak mulai menghubungi Aak, meminta wawancara di lokasi atau melalui telepon. Warga sekitar Palembang yang menyaksikan langsung kejadian itu menjadi saksi hidup, sementara opini publik terbagi antara kagum dan khawatir. Aak merasa terhormat, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu, sorotan media adalah pedang bermata dua yang bisa mengubah nasibnya. Tak lama kemudian, telepon dari kepolisian masuk. Mereka menanyakan identitasnya dan meminta Aak hadir untuk klarifikasi. Rombongan Moge telah melaporkan insiden itu, menuduh Aak menghalangi jalan dan membahayakan mereka. Aak menatap layar telepon, menelan ludah. Ia tahu bahwa menghadapi pihak berwenang akan lebih rumit daripada menghadapi Moge di jalanan. Namun ia tetap teguh, bersiap menghadapi proses hukum dengan kepala dingin. Media mulai menyoroti kedua belah pihak. Reporter menayangkan video aksi Aak, sementara rombongan Moge memberikan versi mereka yang terdengar arogan dan emosional. Sorotan publik semakin meningkat, membuat ketegangan antara warga yang mendukung Aak dan pihak yang membela rombongan Moge meningkat. Aak menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan di jalanan lagi, tapi juga pertempuran opini publik. Beberapa pengacara mulai menawarkan bantuan hukum kepada Aak, menyadari bahwa kasus ini bisa menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan kesewenangan. Warga Palembang yang sebelumnya takut menghadapi Moge arogan kini mulai memberi dukungan moral, sementara beberapa pengendara truk lain mengirim pesan solidaritas. Aak merasa sedikit lega, tapi ia tahu pertarungan hukum akan menuntut kesabaran dan strategi. Rombongan Moge tidak tinggal diam. Mereka mulai memobilisasi pengacara, bahkan beberapa kontak mereka di kepolisian lokal, berharap menekan Aak secara hukum. Ancaman mulai datang melalui pesan dan telepon, menambah tekanan pada sopir truk yang selama ini hanya ingin menjalankan pekerjaannya dengan aman. Namun Aak tetap tenang, mengingat pelajaran ayahnya, berdiri untuk benar tidak selalu mudah, tapi jangan pernah mundur. Di tengah tekanan media dan hukum, Aak mulai mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian di jalan, merekam kronologi aksi, dan mendokumentasikan setiap bukti yang bisa mendukung dirinya. Setiap langkah dipikirkan matang, karena ia tahu, keberaniannya di jalanan harus dibarengi strategi yang sama dalam menghadapi hukum. Menjelang malam, Aak menatap truk oranye yang terparkir di halaman rumahnya. Ia sadar, apa yang terjadi hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih sulit. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari keberanian melawan Moge arogan hingga menghadapi sistem hukum, hidupnya telah berubah selamanya. Nama Aak Jolobos kini tidak hanya dikenal di Palembang, tapi juga mulai menjadi simbol keberanian rakyat kecil menghadapi kesewenangan. Malam itu, ketenangan Aak Jolobos terganggu oleh suara telepon berdering terus-menerus. Pesan dan panggilan dari rombongan Moge arogan terus berdatangan, sebagian berisi ancaman, sebagian lagi mencoba menakut-nakuti warga sekitar. Aak menatap layar ponsel dengan mata tajam, menyadari bahwa pertarungan di jalanan telah beralih ke tekanan psikologis. Namun tubuh kekarnya tetap tegap, rambut gondrongnya terurai, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Beberapa pengendara Moge muncul di sekitar gang-gang sempit dan perempatan, memaksa warga dan pengemudi lain untuk memberi jalan. Aksi intimidasi ini membuat ketakutan menyebar, tapi Aak tetap menenangkan mereka. Ia menegaskan bahwa ia tidak sendiri, banyak saksi dan warga kini mulai bersolidaritas. Suara klakson motor Moge terdengar di kejauhan, tapi langkah Aak tetap tenang, seperti komandan yang mengatur pasukannya di medan perang. Ancaman dari rombongan Moge mulai meningkat. Beberapa pengendara mengirim pesan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah ini di luar hukum. Warga yang mendengar kabar itu mulai gelisah, namun Aak menenangkan mereka. Jangan takut, kita akan hadapi ini dengan kepala dingin, bukan dengan amarah, katanya tegas. Suaranya tegas dan mantap, memberi kekuatan moral bagi yang mendengarnya. Media pun ikut memantau, mengabarkan eskalasi ancaman ini. Reporter lokal menyiarkan bahwa ketegangan meningkat, sementara warga mulai merekam setiap langkah rombongan Moge. Keberanian Aak kembali menjadi sorotan, namun kini sorotan itu juga menambah tekanan, bukan hanya dari Moge, tapi dari publik dan pihak berwenang yang menunggu langkah selanjutnya. Beberapa pengendara Moge mencoba memasang blokade kecil di jalan utama, berharap memaksa Aak berhenti. Namun truk Siba Surya Oranye itu tetap lincah, menyesuaikan posisi dan manuver dengan presisi. Aksi itu membuat beberapa motor Moge kehilangan keseimbangan, menambah rasa frustrasi mereka.
Warga di sekitar mulai memberi dukungan, beberapa bahkan berani keluar dari rumah untuk memberi aba-aba, membuat Moge semakin tertekan. Di rumahnya, Aak mulai mempersiapkan strategi. Ia mengumpulkan bukti, mencatat setiap ancaman, dan menyiapkan saksi untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi hukum. Ia tahu, menghadapi Moge arogan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang kecerdikan dan keberanian menghadapi tekanan psikologis. Truk oranye yang terparkir di halaman menjadi simbol persiapan dan tekadnya. Seiring malam semakin larut, rombongan Moge mulai menyadari bahwa tekanan mereka tidak membuat Aak gentar. Mereka mulai kehilangan koordinasi, beberapa pengendara mundur karena takut. Aak menatap keluar jendela, mengetahui bahwa ketegangan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Setiap ancaman yang datang, baginya, adalah tantangan untuk membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan intimidasi. Menjelang tengah malam, kota Palembang seakan diam, hanya suara motor Moge yang sesekali terdengar. Aak duduk di kabin truknya, menatap jalan panjang di depan. Ia sadar, tekanan rombongan ini hanyalah satu bab dari kisah yang akan menjadi legenda. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari intimidasi hingga sorotan publik, hidupnya telah berubah selamanya, dan keberanian rakyat kecil kini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenangan. Pagi itu, Aak Jolobos menerima panggilan resmi dari kepolisian Palembang. Suaranya tenang, tapi tegas, meminta Aak hadir untuk klarifikasi terkait insiden dengan rombongan Moge arogan. Tubuh kekarnya menegang sejenak, rambut gondrongnya terurai, namun tatapannya tetap tajam. Ia menyiapkan diri, tahu bahwa ini bukan sekadar formalitas, tapi ujian keberanian di ranah hukum. Di kantor polisi, suasana terasa tegang. Aak memasuki ruangan dengan langkah mantap, menatap para petugas yang menunggu. Media telah menunggu di luar gedung, kamera mengarah tepat padanya. Beberapa petugas menatap dengan waspada, jelas mengetahui kasus ini telah viral. Aak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan akan menjadi catatan resmi, dan setiap gerakan bisa menjadi bukti di masa depan. Petugas kepolisian mulai memintanya menceritakan kronologi insiden dari awal hingga akhir. Aak dengan tenang menjelaskan, setiap detail dicatat, mulai dari rombongan Moge yang memaksa menepi, tendangan pintu truk, hingga manuver brilian yang ia lakukan untuk menjaga keselamatan. Ia berbicara dengan kepala dingin, menegaskan bahwa tindakannya semata untuk mempertahankan diri dan keamanan jalan, bukan menyerang pihak lain. Sementara itu, rombongan Moge juga memberikan laporan versi mereka. Nada arogan terdengar, menuduh Aak menghalangi jalan dan melakukan tindakan agresif. Petugas polisi mencatat keduanya, membuat suasana semakin tegang. Media dari luar gedung terus menyorot, menyiarkan suasana yang tegang ini secara langsung. Publik menunggu dengan penasaran, dan opini mulai terbentuk di luar kantor polisi. Aak tetap tenang, menatap setiap petugas dengan tatapan mantap. Ia tahu bahwa ketenangan adalah senjata terbaik dalam menghadapi tekanan. Ia juga menyiapkan saksi yang menyaksikan kejadian di jalanan, dan rekaman video yang telah viral. Setiap bukti yang ia miliki memperkuat posisinya. Petugas mulai mencatat, menyadari bahwa sopir truk ini bukan hanya berani, tapi juga cerdas dalam menghadapi situasi sulit. Ketika sesi klarifikasi berlanjut, Aak mendengar beberapa petugas berdiskusi, menimbang keterangan dari kedua pihak. Rombongan Moge terlihat frustrasi, menyadari bahwa bukti dan saksi yang dimiliki Aak membuat posisi mereka sulit. Warga yang menjadi saksi juga mulai memberikan keterangan, mendukung kronologi yang diceritakan Aak. Suasana semakin memanas, namun Aak tetap tenang dan fokus. Di luar gedung, media terus merekam. Nama Aak Jolobos mulai meluas dari jalanan ke berita nasional. Warga mulai bersimpati, melihatnya sebagai simbol keberanian rakyat kecil. Sementara itu, rombongan Moge mulai panik, menyadari bahwa mereka menghadapi bukan hanya sopir truk, tapi lawan yang siap menghadapi tekanan hukum dan publik. Menjelang siang, Aak meninggalkan kantor polisi dengan kepala tegak. Ia tahu, pertemuan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang di ranah hukum dan opini publik. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari ketegangan fisik hingga tekanan hukum, hidupnya telah berubah. Selamanya, truk Siba Surya Oranye kini bukan hanya simbol keberanian di jalan, tapi juga lambang perlawanan terhadap kesewenangan yang lebih besar. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor polisi, nama Aak Jolobos menjadi sorotan media nasional. Video aksi kejar-kejaran dan manuver brilian truk Siba Surya Oranye terus diputar di berbagai platform berita.
Publik terbagi antara yang kagum dan yang khawatir, sebagian besar memuji keberanian Aak, sementara rombongan Moge mencoba menyebarkan narasi bahwa ia agresif. Tekanan publik semakin terasa, membuat Aak sadar bahwa kasus ini telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Aak mulai menyusun strategi hukum bersama pengacaranya. Setiap bukti video, saksi mata, dan dokumentasi kronologi dicatat dengan rapi. Ia menekankan pada prinsip bahwa tindakannya semata untuk mempertahankan diri dan menjaga keselamatan publik. Pengacaranya juga menyiapkan argumen untuk menghadapi laporan dari rombongan Moge, memastikan bahwa hukum akan berpihak pada kebenaran, bukan hanya kekuatan fisik. Di tengah sorotan media, beberapa warga Palembang datang untuk memberi dukungan. Mereka memberikan kesaksian bahwa rombongan Moge arogan sering menindas pengendara lain, termasuk sopir truk kecil. Dukungan moral itu memberi Aak kekuatan ekstra. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian satu orang bisa menginspirasi banyak orang. Solidaritas warga menjadi energi yang tak terlihat namun kuat dalam menghadapi tekanan. Rombongan Moge tidak tinggal diam. Mereka mencoba memanfaatkan media untuk membentuk opini publik, menampilkan diri mereka sebagai korban. Beberapa pengacara mereka mulai mengirim surat peringatan dan ancaman, berharap menekan Aak agar mundur. Namun Aak tetap tenang, mengingat pelajaran ayahnya, berdiri untuk benar bukan soal populer, tapi soal keberanian dan prinsip. Tatapannya tegas, tubuh kekarnya tetap tegap, rambut gondrong terurai seperti bendera keberanian. Media mulai mewawancarai Aak secara langsung. Ia berbicara dengan kepala dingin, menjelaskan kronologi kejadian, menekankan bahwa manuvernya di jalanan adalah tindakan pertahanan, bukan serangan. Jawaban Aak disambut tepuk tangan kecil dari warga yang hadir. Publik mulai melihat sisi lain dari kisah ini, dan opini mulai bergeser mendukungnya. Keberanian di jalanan kini bertransformasi menjadi kekuatan moral di ruang publik. Tekanan hukum mulai meningkat. Kepolisian memanggil Aak untuk beberapa klarifikasi tambahan, menanyakan saksi dan bukti. Ia menyiapkan semua dokumen, rekaman video, dan kronologi secara lengkap. Setiap langkah diatur rapi, memastikan bahwa ia tidak memberikan celah bagi pihak rombongan Moge. Strategi hukum yang matang mulai menunjukkan hasil, membuat pihak lawan mulai gelisah. Seiring waktu, opini publik semakin memihak Aak. Video aksi truknya menjadi viral di media sosial, dibagikan oleh ribuan orang yang mengagumi keberaniannya. Solidaritas dari pengemudi truk lain juga meningkat. Aak menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua sopir dan rakyat kecil yang sering menjadi korban kesewenangan di jalanan. Menjelang malam, Aak duduk di kabin truknya, menatap jalan panjang di depan. Ia tahu, tekanan publik dan strategi hukum hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih besar. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari kejar-kejaran fisik hingga pertarungan opini dan hukum, hidupnya telah berubah selamanya. Truk Siba Surya Oranye kini bukan hanya simbol keberanian, tapi juga lambang perlawanan rakyat kecil melawan kesewenangan yang melampaui batas. Hari persidangan tiba, dan ruang sidang di Pengadilan Negeri Palembang penuh sesak. Media nasional, warga yang mendukung Aak, dan beberapa anggota rombongan Moge hadir. Suasana tegang terasa di udara, seperti sebelum badai menghantam. Aak Jolobos masuk dengan langkah mantap, rambut gondrongnya terurai, tubuh kekarnya tegap, menyadari bahwa setiap mata tertuju padanya. Ia bukan sekadar sopir truk, tapi simbol keberanian rakyat kecil. Pengacara Aak mulai membuka persidangan dengan menampilkan bukti video kejar-kejaran dan saksi mata yang melihat seluruh kejadian di jalanan. Setiap bukti dipaparkan dengan jelas, menekankan bahwa tindakan Aak adalah pertahanan diri dan upaya menjaga keselamatan publik. Rombongan Moge terlihat gelisah, menyadari bahwa posisi mereka semakin terpojok di depan hakim dan publik. Ketua Majelis Hakim meminta rombongan Moge menjelaskan versi mereka. Nada arogan terdengar saat mereka mencoba menuduh Aak bersikap agresif. Namun, saksi dan bukti video membantah semua tuduhan tersebut. Setiap klaim Moge dibantah dengan fakta, membuat tekanan publik semakin mendukung Aak. Ia duduk tenang, menatap dengan mata mantap, menunjukkan keyakinan bahwa kebenaran selalu bisa ditegakkan. Selama persidangan, media terus menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Opini publik semakin memihak Aak, sementara rombongan Moge mulai kehilangan dukungan. Warga yang hadir bersorak pelan ketika bukti demi bukti dipaparkan, menyadari bahwa sopir truk biasa ini telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan.
Suasana ruang sidang terasa panas, namun Aak tetap tenang dan fokus. Seorang pengacara dari pihak Moge mencoba memprovokasi Aak dengan pertanyaan yang memojokkan. Namun Aak menanggapi dengan kepala dingin, menjelaskan kronologi dengan lugas dan tegas. Jawaban Aak mendapat tepuk tangan kecil dari pendukungnya, sementara pihak lawan mulai frustrasi. Keberaniannya di jalanan kini diuji di ranah hukum, dan ia membuktikan bahwa keberanian moral sama kuatnya dengan keberanian fisik. Hakim meminta keterangan tambahan dari saksi warga yang menyaksikan insiden. Mereka menceritakan dengan jelas bagaimana rombongan Moge memaksa menepi, menendang pintu truk, dan bagaimana Aak mempertahankan keselamatan tanpa menyerang secara berlebihan. Kesaksian ini memperkuat posisi Aak, membuat hakim dan publik semakin yakin bahwa tindakan sopir truk itu sah dan proporsional. Saat sidang berlangsung, ketegangan semakin meningkat. Rombongan Moge tampak putus asa, mencoba memanfaatkan celah hukum, tapi bukti dan saksi yang lengkap membuat strategi mereka gagal. Media terus menyorot, dan opini publik kini jelas mendukung Aak. Truk Shiba Surya Oranye yang menjadi simbol keberanian kini hadir dalam narasi hukum, memperkuat posisi sopir yang berani melawan kesewenangan. Menjelang penutupan sidang hari itu, Aak menatap hakim dengan tatapan mantap. Ia sadar bahwa fase ini hanyalah awal dari perjalanan panjang di ranah hukum. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari tekanan fisik hingga tekanan publik dan hukum, hidupnya telah berubah selamanya. Keberanian satu sopir truk biasa kini menjadi simbol nasional, membuktikan bahwa rakyat kecil bisa melawan kesewenangan dan tetap berdiri tegak. Beberapa hari setelah persidangan pertama, rombongan Moge arogan mulai melancarkan serangan balik. Mereka memanfaatkan jaringan sosial dan kontak di media untuk menjelekkan nama Aak Jolobos, menyebarkan versi mereka bahwa sopir truk itu provokatif dan agresif. Pesan-pesan ancaman juga mulai muncul ke ponsel Aak, tapi tubuh kekarnya tetap tegap, rambut gondrong terurai, menunjukkan bahwa ia tak akan mundur dari prinsipnya. Warga dan pengemudi truk lain mulai resah. Beberapa yang sebelumnya bersolidaritas mulai merasa takut menghadapi intimidasi baru. Namun Aak menenangkan mereka, mengatakan bahwa keberanian bukan soal menghindar dari ancaman, tapi berdiri untuk kebenaran. Suaranya tegas dan penuh keyakinan, membuat warga mulai kembali percaya diri. Solidaritas perlahan membaik meski tekanan sosial terus meningkat. Rombongan Moge mencoba menekan pihak kepolisian dan pengacara Aak dengan laporan tambahan dan klaim yang dilebih-lebihkan. Mereka berharap hakim akan goyah atau pihak Aak merasa tertekan dan menyerah. Namun Aak menyiapkan diri lebih matang. Bukti video, saksi mata, dan dokumentasi kronologi diperkuat, menunjukkan bahwa semua tindakannya adalah pertahanan diri dan menjaga keselamatan publik. Media kembali menyorot situasi ini. Reporter menayangkan berbagai sudut pandang, termasuk dukungan warga yang menyaksikan aksi heroik Aak. Opini publik kembali memihak sopir truk oranye itu. Video viral yang sebelumnya telah menginspirasi kini menjadi senjata moral di ruang sidang dan media. Rombongan Moge mulai frustrasi karena upaya mereka untuk mencoreng Aak gagal. Beberapa pengacara Moge mencoba mengajukan gugatan tambahan untuk tekanan hukum lebih lanjut. Namun pengacara Aak sudah menyiapkan strategi tanggapan yang matang. Setiap klaim dijawab dengan bukti konkret, setiap tuduhan dibantah dengan fakta yang jelas. Keteguhan Aak semakin terlihat, membuktikan bahwa keberanian dan strategi berpadu menjadi senjata yang tak bisa diremehkan. Aksi intimidasi di jalan juga terjadi. Beberapa pengendara Moge mencoba menghalangi truk Aak ketika keluar dari gudang atau lokasi parkir. Namun Aak tetap waspada, mengatur manuver dengan hati-hati, memastikan keamanan dirinya dan warga sekitar. Ketegasan dan pengalaman mengemudi bertahun-tahun membuatnya mampu menghadapi tekanan fisik tanpa kehilangan kendali. Sorotan media semakin panas ketika warga mulai membagikan video intimidasi Moge di media sosial. Publik nasional menjadi saksi bahwa rombongan arogan ini mencoba membalas, tetapi keberanian Aak tetap tak tergoyahkan. Solidaritas masyarakat meningkat, dan tekanan balik Moge justru membuat mereka terlihat arogan dan tidak beralasan. Menjelang malam, Aak menatap truk oranye yang terparkir di halaman rumahnya. Ia sadar bahwa serangan balik rombongan Moge hanyalah satu bab lagi dari perjalanan panjang ini. Dari jalanan hingga ruang sidang, dari tekanan publik hingga ancaman pribadi, hidupnya telah berubah selamanya. Truk Shiba Surya Oranye kini tidak hanya simbol keberanian di jalanan, tapi juga lambang perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan yang melampaui batas. Beberapa minggu menjelang sidang final,
Aak Jolobos mulai mempersiapkan diri dengan serius. Ia bertemu pengacaranya setiap hari, meninjau ulang bukti video, kronologi kejadian, dan daftar saksi mata. Tubuh kekarnya tetap tegap, rambut gondrong terurai, menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, sidang ini akan menentukan reputasi dan keselamatan dirinya serta warga yang selama ini mendukungnya. Pengacara Aak menyusun strategi hukum yang matang. Semua bukti dikategorikan berdasarkan kronologi dan intensitas ancaman dari rombongan Moge. Video viral kejar-kejaran, saksi mata, dan dokumentasi jalanan dipersiapkan untuk dipresentasikan secara sistematis di hadapan hakim. Setiap argumen diformulasikan agar menunjukkan bahwa tindakan Aak adalah murni pertahanan diri dan menjaga keselamatan publik. Di sisi lain, rombongan Moge juga bersiap. Mereka mengumpulkan saksi, bukti tambahan, dan media yang mencoba menekan opini publik. Ancaman dan tekanan sosial tetap berlanjut, namun Aak tetap tenang. Ia menegaskan kepada warga yang mendukungnya, kita tidak boleh gentar. Kebenaran dan keberanian selalu punya tempat. Suaranya tegas, memberi energi moral bagi semua yang berada di sekitarnya. Warga dan pengemudi truk lain mulai bersiap menghadiri sidang, membawa semangat solidaritas. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai simbol dukungan publik yang melihat perjuangan Aak sebagai perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan. Setiap langkah persiapan membawa tekanan moral kepada rombongan Moge yang merasa posisi mereka semakin terpojok. Media kembali menyorot persiapan sidang ini. Reporter mewawancarai Aak dan pengacaranya, menyorot strategi yang dipersiapkan serta dukungan masyarakat. Publik mulai melihat sisi lain dari kisah ini, bahwa keberanian di jalanan harus disertai strategi hukum yang matang. Video viral sebelumnya menjadi bukti tambahan yang memperkuat posisi Aak di mata hukum dan opini publik. Aak juga berlatih menghadapi tekanan psikologis. Ia menenangkan diri dengan berkendara di sekitar Palembang, menyesuaikan ritme napas dan fokus. Truk Shiba Surya Oranye menjadi simbol kekuatan dan ketenangan, seolah menegaskan bahwa setiap manuver di jalanan bukan sekadar keberanian fisik, tapi juga disiplin mental. Ia sadar, ketenangan adalah senjata utama menghadapi sidang final. Seiring hari sidang semakin dekat, rombongan Moge mulai gelisah. Mereka menyadari bahwa strategi intimidasi dan tekanan sosial tidak lagi efektif. Posisi mereka semakin lemah di hadapan bukti konkret dan saksi mata. Sedangkan Aak semakin mantap, menatap truk oranye dengan mata penuh tekad, menyadari bahwa kemenangan di ruang sidang hanyalah masalah waktu jika kebenaran tetap teguh. Menjelang malam terakhir sebelum sidang, Aak duduk di kabin truknya, menatap jalan panjang di depan. Ia mengingat semua kejadian dari tendangan pertama di jembatan Ampera hingga serangan balik rombongan Moge. Dari jalanan hingga ruang sidang, hidupnya telah berubah selamanya. Truk Shiba Surya Oranye kini menjadi simbol keberanian dan perlawanan rakyat kecil, siap menghadapi babak penentuan yang akan mengguncang Palembang dan perhatian nasional. Pagi itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang dipenuhi warga, media, dan aparat kepolisian. Suasana tegang terasa di setiap sudut. Aak Jolobos masuk dengan langkah mantap, rambut gondrongnya terurai, tubuh kekarnya tegap. Semua mata tertuju padanya, menyadari bahwa sidang final ini akan menentukan nasibnya, sekaligus menjadi simbol keberanian rakyat kecil menghadapi kesewenangan. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan dengan tegas. Pengacara Aak memulai presentasi, memaparkan bukti video kejar-kejaran, saksi mata, dan kronologi kejadian. Setiap bukti ditunjukkan dengan jelas, menekankan bahwa tindakan Aak adalah pertahanan diri dan menjaga keselamatan publik. Rombongan Moge tampak gelisah, menyadari bahwa posisi mereka semakin terpojok. Saksi mata dari warga Palembang mulai memberikan keterangan, menceritakan bagaimana rombongan Moge memaksa menepi dan menendang pintu truk Aak. Suara mereka jelas dan tegas, memberi dukungan kuat terhadap kronologi Aak. Media merekam setiap detik kesaksian, menyiarkan langsung ke publik. Ketegangan meningkat, karena opini nasional kini benar-benar menyimak jalannya persidangan. Rombongan Moge mencoba membantah dengan argumen arogan, menuduh Aak provokatif. Namun setiap klaim mereka langsung dibantah dengan bukti konkret. Video viral dan saksi mata menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Wajah mereka mulai menegang, menyadari bahwa strategi intimidasi dan tekanan sosial gagal menghadapi bukti nyata dan dukungan publik. Hakim memberikan kesempatan bagi Aak untuk memberi kesaksian pribadi. Dengan suara mantap, ia menjelaskan kronologi kejadian, niatnya menjaga keselamatan,
dan tekadnya untuk tetap tenang menghadapi ancaman. Setiap kata Aak menegaskan keberanian moralnya, membuat ruang sidang hening sejenak. Semua mata menatap sopir truk yang kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Pengacara Aak menutup presentasi dengan argumen hukum yang kuat. Ia menekankan bahwa tindakan Aak proporsional, didukung bukti, dan bertujuan melindungi keselamatan publik. Opini publik yang mendukung Aak kini semakin solid, sementara rombongan Moge terlihat semakin frustrasi. Media terus menyorot, menyebarkan kisah ini ke seluruh Indonesia. Ketika hakim menanyakan kesan terakhir kedua pihak, Aak hanya menatap dengan mata tajam. Tubuh kekarnya tetap tegap, rambut gondrong terurai, menunjukkan ketenangan dan keyakinan. Ia menyatakan bahwa ia tidak menyesal atas tindakannya, karena semua dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Keberanian satu sopir truk biasa kini berdiri di hadapan hukum dengan kepala tegak. Menjelang penutupan sidang hari itu, ruang sidang dipenuhi sorak pendukung Aak. Media nasional menyebarkan suasana, membuat kisahnya menjadi simbol nasional. Dari jalanan jembatan Ampera hingga ruang sidang Palembang, hidup Aak Jolobos telah berubah selamanya. Truk Siba Surya Oranye kini bukan sekadar kendaraan, tetapi lambang keberanian dan perlawanan rakyat kecil melawan kesewenangan yang melampaui batas. Hari pengumuman keputusan hakim tiba. Ruang sidang dipenuhi media, warga Palembang, dan pihak rombongan Moge arogan. Suasana tegang hampir memuncak, seolah setiap detik bisa mengubah nasib Aak Jolobos. Tubuh kekar Aak tegap, rambut gondrong terurai, menatap hakim dengan tatapan mantap. Ia tahu, hasil sidang ini akan menentukan bukan hanya dirinya, tetapi juga simbol keberanian rakyat kecil di seluruh Indonesia. Hakim membuka pengumuman dengan suara tegas. Setiap orang di ruang sidang menahan napas. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Aak Jolobos sah dan proporsional sebagai bentuk pertahanan diri dan menjaga keselamatan publik. Semua bukti video, saksi mata, dan dokumentasi kronologi diterima secara utuh. Ruang sidang hening sejenak, lalu sorak dukungan terdengar dari warga yang hadir. Media nasional segera menyiarkan keputusan ini secara langsung. Video viral aksi Aak ini diiringi berita kemenangan di ruang sidang. Opini publik beralih sepenuhnya ke pihak Aak. Rombongan Moge arogan terlihat kaget, frustrasi, dan kehilangan kredibilitas di mata publik. Sorotan nasional membuat mereka semakin terpojok, sementara Aak menjadi simbol kemenangan rakyat kecil melawan kesewenangan. Warga yang hadir di ruang sidang memeluk satu sama lain, bersorak dan mengabadikan momen bersejarah itu. Dukungan moral bagi Aak semakin kuat. Ia tersenyum tipis, menatap truk Siba Surya Oranye yang diparkir di halaman pengadilan, simbol perjalanan panjang dari jalanan hingga ruang sidang. Truk itu kini menjadi lambang keberanian dan keteguhan hati. Pihak rombongan Moge mencoba memberi komentar, namun suara mereka kalah keras dibanding dukungan rakyat. Media menyorot bahwa mereka tidak lagi memiliki posisi moral di hadapan publik. Keputusan hakim menguatkan fakta bahwa keberanian, bukti, dan solidaritas rakyat kecil bisa mengalahkan kesewenangan dan intimidasi. Aak Jolobos keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Warga dan media menyambutnya dengan sorak-sorai. Dari jembatan Ampera hingga ruang sidang, kisahnya menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak pengemudi truk lain dan rakyat kecil merasa terinspirasi, melihat bahwa keberanian satu orang bisa menantang kesewenangan dan berdampak luas. Seiring hari itu berlanjut, berita kemenangan Aak menjadi trending nasional. Program televisi, radio, dan media sosial membahas keberaniannya. Solidaritas terhadap rakyat kecil yang berani berdiri menghadapi intimidasi semakin kuat. Nama Aak Jolobos kini bukan hanya dikenal di Palembang, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan mulai menjadi simbol keberanian di tingkat nasional. Menjelang malam, Aak duduk di kabin truk oranye miliknya, menatap jalan panjang yang telah dilalui. Ia tersenyum puas, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dari jalanan jembatan Ampera hingga ruang sidang Palembang, keberanian dan keteguhan hatinya telah menginspirasi banyak orang. Truk Siba Surya Oranye kini bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol perlawanan rakyat kecil melawan kesewenangan yang tak terbantahkan. Beberapa minggu setelah sidang final, kisah Aak Jolobos menjadi inspirasi nasional. Media menayangkan ulang video truk Siba Surya Oranye yang menghadapi rombongan Moge arogan, diiringi liputan kemenangan di ruang sidang. Banyak pengemudi truk, sopir angkutan umum, dan rakyat kecil lain merasa termotivasi, melihat bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa melawan kesewenangan.
Warga Palembang yang selama ini menjadi saksi aksi Aak mulai mendapat pengakuan. Solidaritas yang dibangun selama konflik ini menjadi gerakan sosial, komunitas sopir, pengendara, dan warga kecil berkumpul untuk mendukung satu sama lain. Mereka membagikan kisah Aak sebagai simbol bahwa rakyat kecil bisa bersatu menghadapi intimidasi dan ketidakadilan. Sekolah dan komunitas lokal mulai mengundang Aak untuk berbagi pengalaman. Ia berbicara tentang keberanian, disiplin, dan pentingnya menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Anak-anak dan remaja mendengarkan dengan kagum, belajar bahwa keberanian bukan hanya soal fisik, tetapi juga moral dan prinsip. Rambut gondrongnya yang terurai dan sikap tegap menjadi ikon keberanian yang mudah dikenali. Media sosial membanjiri kisah Aak dengan ribuan komentar dan pesan dukungan. Hashtag tentang keberanian dan perlawanan terhadap kesewenangan menjadi trending. Banyak orang mulai membagikan video aksi truknya, menceritakan kembali kronologi kejadian, dan menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi ketidakadilan. Rombongan Moge Arogan mencoba kembali membangun reputasi, tetapi usaha mereka gagal. Opini publik telah memihak Aak. Banyak yang mengingat tindakan arogan mereka sebelumnya, dan kemenangan hukum Aak membuat mereka kehilangan kredibilitas. Dari jalanan hingga ruang sidang, rakyat kecil kini memiliki contoh nyata bahwa keberanian bisa menaklukkan intimidasi. Truk Siba Surya Oranye Aak kini menjadi ikon. Banyak pengemudi lain menempelkan stiker atau foto truk itu di kendaraan mereka sebagai simbol keberanian. Warga mulai membicarakan bahwa kendaraan biasa pun bisa menjadi lambang perjuangan jika dikendarai dengan keberanian dan keteguhan hati. Aak sendiri tetap rendah hati. Ia terus berkendara, mengurus truk dan pekerjaan sehari-hari. Namun setiap kali melintasi jembatan Ampera atau rute yang sama dengan kejadian awal, ia disapa warga dan pengemudi lain dengan hormat. Kehidupan sehari-hari tetap berjalan, tetapi aura keberanian dan inspirasi yang ia bawa kini terasa di setiap sudut kota. Menjelang malam, Aak menatap truk oranye yang setia menemaninya. Dari tendangan pertama di jalanan hingga sorotan nasional, hidupnya telah berubah selamanya. Truk Siba Surya Oranye bukan hanya kendaraan, tetapi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenangan. Kisahnya menjadi legenda yang menginspirasi generasi baru, membuktikan bahwa keberanian, solidaritas, dan prinsip bisa mengguncang dunia. Beberapa hari setelah efek nasional kisahnya terasa, warga Palembang mengadakan perayaan kecil untuk menghormati keberanian Aak Jolobos. Pengemudi truk, sopir angkutan, dan warga berkumpul di tepi jembatan Ampera, tempat insiden pertama terjadi. Truk Siba Surya Oranye diparkir di tengah, menjadi simbol nyata keberanian dan keteguhan Aak yang telah menginspirasi banyak orang. Aak berdiri di samping truknya, rambut gondrong terurai, tubuh kekarnya tegap, menyambut warga yang memberikan tepuk tangan dan ucapan terima kasih. Senyum tipisnya menenangkan, menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu tentang kekerasan, tetapi tentang keteguhan hati dan integritas. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan tanggung jawab moral kini lebih besar dari sebelumnya. Pengacara dan saksi mata yang mendukungnya hadir dalam perayaan itu. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan panjang di ruang sidang, bagaimana bukti dan kesaksian menjadi senjata moral yang efektif. Aak mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kemenangan ini bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk rakyat kecil yang sering menjadi korban kesewenangan di jalanan. Media nasional menyorot perayaan ini secara langsung. Banyak pengemudi lain dan warga kota mengekspresikan dukungan mereka, membagikan momen ini di media sosial. Truk Siba Surya Oranye kini tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga lambang solidaritas masyarakat dalam menghadapi intimidasi dan ketidakadilan. Beberapa anak muda mendekati Aak untuk meminta saran dan inspirasi. Ia berbicara tentang pentingnya keberanian moral, keteguhan, dan disiplin dalam menghadapi tekanan. Rambut gondrongnya yang terurai dan posturnya yang tegap membuat setiap kata terasa lebih berwibawa. Mereka mendengarkan dengan kagum, menyadari bahwa keberanian satu orang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rombongan Moge Arogan tidak hadir dalam perayaan itu. Kepercayaan dan kredibilitas mereka telah runtuh di mata publik. Media menyorot hal ini, menegaskan bahwa keberanian dan bukti yang sah dapat mengalahkan intimidasi, arogan, dan kekuasaan yang semu. Nama Aak Jolobos kini menjadi simbol nasional. Menjelang sore, Aak kembali menaiki truk oranye kesayangannya. Ia memulai perjalanan baru, tetap mengangkut barang lintas Jawa Palembang, namun kini setiap perjalanan terasa berbeda.
Ia disapa warga dan pengemudi lain di sepanjang jalan, yang melihatnya sebagai sosok inspiratif. Setiap senyum yang ia terima menjadi pengingat bahwa keberanian dan integritas selalu dihargai. Ketika malam tiba, Aak duduk di kabin truknya, menatap langit Palembang. Dari tendangan pertama di jalanan hingga sorotan nasional dan perayaan hari ini, hidupnya telah berubah selamanya. Truk Siba Surya Oranye kini bukan sekadar kendaraan, tetapi lambang keberanian, keteguhan, dan solidaritas rakyat kecil. Kisah Aak Jolobos menjadi inspirasi abadi bagi banyak orang.